yaitu pemeriksaan HB. HB adalah pemeriksaan di mana wanita wajib melaksanakan pemeriksaan pengambilan darah sampel darah melalui jarinya untuk mengetahui apakah calon wanitanya memiliki HB yang normal, rendah atau rendah ya. Jika nanti diketahui mengalami HB yang tidak normal atau rendah, itu harus kita tidak lanjuti untuk mengkonsumsi tablet penambah darah yang fungsinya ini untuk meningkatkan kadar darah merah di dalam sel darah kita, sehingga nanti kedepannya mbak-mbak yang nanti setelah menikah akan hamil agar bayinya tidak mengalami malnutrisi. Nanti kedepannya akan yang jika nanti HB-nya rendah, bayinya akan mengalami yang namanya stunting. Pernah dengar stunting kan? Nah, stunting ini lagi digalakan di Indonesia sampai tahun 2000, mulainya tahun 2023 sampai 2028. Ini wajib untuk menurunkan angka stunting pada calon bayi, karena angka stunting di Indonesia untuk khususnya di Kota Batam itu agak tinggi, sekitar 17%. Sehingga kalau misalnya penduduk Batamnya 2 juta, hampir berapa ratus ribu ya bayi-bayi yang nanti akan lahir menjadi stunting yang diawali dari calon ibu yang mengalami anemia atau mengalami kek atau kemudian kekurangan energi kronis yang ditandai dengan lila yang kecil. Lila apa? Lingkar lengan atas. Jika lilanya kecil berarti ibu itu dikatakan kurus. Nah, biasanya ibu yang kurus ini cenderung dengan mengalami kelainan HB tadi, HB yang rendah. Nah, untuk itu maka harus dilakukan screening dulu untuk mencegah terjadi stunting pada balita nanti ya. Kemudian yang pertama itu udah tahu ya tentang HB, ini wajib. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan HBsAg. Pernah dengar kata HBsAg? Pernah ya Ibu? Nah, ini tentang apa HBsAg ini? Tentang penyakit apa? Hepatitis. Iya, benar. Ini tentang penyakit hepatitis maupun dari penyakit hepatitis A, B, dan C. Kenapa ini penting dan wajib? Karena penularannya lebih tinggi, berisiko lebih tinggi dibanding penularan dari HIV. Dia lebih rentan dan lebih cenderung cepat penularannya. Kenapa ini harus diperiksa? Karena kejadian angka dari penyakit hepatitis itu juga tinggi, makanya wajib diperiksa. Kemudian HBsAg ini seperti apa pengambilan sampelnya? Sama seperti pemeriksaan HB tadi yang harus diambil dari ujung jarinya tadi ya. Kemudian ada setelah itu HBsAg ini dikatakan sangat penting. Kenapa tadi? Karena penularannya sangat cepat dan variasinya banyak A, B, dan C. Sehingga nanti kedepannya jika nanti tidak diobati, tidak ditangani akan mengarah ke penyakit lebih bahaya lagi, yaitu gejala penyakit kanker hati, sehingga akan terjadi sirosis hati ya kan. Kemudian setelah ini misalnya nanti suatu mbak-mbaknya dilakukan pemeriksaan ini, misalnya ada mengalami atau positif HBsAg-nya, maka akan ditindaklanjuti dengan pengobatan, yaitu pemberian imunisasi vaksin hepatitis yang diberikan selama sebanyak 3 kali. Nah, ini wajib dilaksanakan karena memang kalau misalnya mbaknya positif, ini nanti akan menularkan ke bayinya kalau tidak ditangani. Nanti akhirnya bayinya dan calon suaminya akan tertular penyakit hepatitis. Itu pasti karena penularannya sangat cepat dan itu gampang menyerang. Kemudian ada pemeriksaan HIV untuk perempuan, yaitu dikatakan dengan HIV/AIDS. Tahu kan HIV/AIDS ini? Mbak tahu penyakit apa? Mbak tahu HIV/AIDS penyakit apa? Ya, HIV/AIDS itu awalnya dari IMS dulu. Nanti kemudian setelah menginkubasi sehingga terjadi penurunan antibodi, akan terjadi penyakit namanya HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS ini. Ini kenapa harus diperiksa? Ada beberapa pekerjaan dan kategori yang bersifat tinggi terhadap penyakit ini. Mbak-mbaknya, mas-masnya tahu nggak pekerjaan apa saja dan golongan siapa saja yang bersifat tinggi terhadap penyakit HIV ini?
Halo, Dek. Ada kamu. Kemudian berisiko ini seperti apa tadi? Petugas? Laboratorium. Nah, ya. Salah satunya adalah tenaga kesehatan, benar. Petugas laboratorium adalah petugas kesehatan. Itu adalah kategori faktor berisiko tinggi terhadap penularan penyakit HIV ini. Karena dikatakan IMS, berarti penularannya melalui apa? Infeksi menular seksual, berarti memang berganti pasangan. Kemudian selain petugas labor, itu ada tenaga kesehatan, biasanya itu melalui transfusi darah atau kontak dengan yang sudah positif. Misalnya mungkin dari petugasnya kurang hati-hati sehingga dia mengalami terlukaan atau seperti tusukan jarum dari pasien sebelumnya ya. Itu salah untuk yang petugas kesehatan. Tapi ada yang paling tinggi resikonya adalah yang jika calon suaminya adalah pelayar atau pelaut. Nah, ini berisiko tinggi sekali terhadap penularan seksual sehingga nanti untuk kedepannya dua-duanya wajib melaksanakan pemeriksaan HIV/AIDS ini, HIV sifilis dan HIV/AIDS. Pemeriksaan sama seperti tadi pemeriksaan HB/SAG tadi. Kemudian selain tadi ada satu HB, HB/SAG, HIV, kemudian ada pemeriksaan pemberian imunisasi tetanus. Pernah dengar kata tetanus? Nah, tetanus ini adalah sejenis penyakit yang mengakibatkan kejang pada bayi nanti setelah lahir, ya, setelah lahir yang ditularkan melalui ibu yang positif tetanus. Nah, biasanya untuk wanita sudah diberikan pas waktu dia sekolah. Mbak pernah kan waktu di sekolah itu waktu di SD, SMP, SMA, hari ini ada suntik dari puskesmas. Nah, itu salah satunya adalah TT. Jika itu dilakukan, mbaknya selalu dapat itu, maka dikatakan TT-nya, status TT-nya adalah sudah lengkap, sehingga nanti ke depannya tidak perlu disuntik lagi. Nah, dikatakan TT lengkap jika dia sudah 5 kali suntik. Nah, 5 kali ini akan melindungi mbak-mbaknya selama 25 tahun ke depan. Misalnya terakhirnya mbaknya suntik di usia 17 tahun, tambah 25 tahun berarti maksimal terlindungi sampai usia berapa? 25, berarti 42 tahun ya. 40 tahun itu kan gak mungkin mbak-mbaknya hamil lagi. Kira-kira masih mau hamil gak di umur 42 tahun? Enggak ya, mungkin di umur 32 tahun aja sudah paling ini. Karena memang perempuan itu usia layak hamilnya itu usianya 20 sampai 35 tahun. Jika di atas itu dan di bawah itu berarti memiliki resiko yang harus ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional di dalam bidangnya ya. Kemudian setelah suntik TT-nya lengkap, kemudian ada pemeriksaan GDS. GDS pernah dengar GDS? Mas-masnya pernah dengar GDS? Mbaknya pernah dengar? Mas-mas sebelah sini kayak nggak tahu. GDS tahu? Kalau mbaknya? Pemeriksaan gula darah. Ya, pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, pemeriksaan gula darah sewaktu ini adalah untuk men-screening penyakit genetik diabetes dari keluarga juga atau dari tipe 1 dan tipe 2. Misalnya dari tipe 1 yaitu biasanya dari genetik. Kalau tipe 2 ada dari gaya hidup, lifestyle-nya, makannya, minumnya itu dari tipe 2. Jadi diabetes itu ada 2. Yang dari tipe 1 itu diabetes kering, tipe 2 diabetes dasar itu salah. Kan sampai kita pernah dengar kalau tipe 2 berarti sudah pakai insulin. Tidak. Tipe 1 itu adalah dari genetik kita. Apakah dari orang tua ada gula, maka akan diturunkan ke kita sekitar 30%. Nah, kalau tipe 2 dia pure orang tua tidak ada diabetes, tapi dia dapat diabetesnya dari mana? Dari gaya hidup, kurang tidur, gaya hidup tidak sehat, merokok, minum minuman manis, makan makanan yang banyak mengandung gula tinggi, sehingga nanti dapat gulanya tinggi. Makanya ini harus diperiksa. Sebenarnya pemeriksaan GDS ini bukan hanya untuk calon pengantin saja, tapi diwajibkan untuk kita usia produktif ini 3 bulan sekali. Jadi di antara umur 20 tahun ke atas itu minimal tuh kita melaksanakan pemeriksaan gula darah itu 3 bulan sekali untuk mengetahui apakah gula kita dalam 3 bulan terakhir itu normal atau tidak. Nah ya, jadi kalau bisa mbak-mbaknya, mas-masnya juga udah mulai berpikir untuk memeriksakan gula darahnya 3 bulan sekali. Boleh di vaskesnya, boleh
di labnya terserah ya. Yang penting ini harus diperiksa paling baik itu 3 bulan sekali. Kenapa ini wajib diperiksa? Tahu kenapa? Karena angka kejadian terhadap diabetes, kematian karena diabetes ini semakin tinggi. Dulu Indonesia paling tinggi angka kematiannya adalah hipertensi, penyakit hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi ya. Nah, tapi sekarang sudah kebalik. Sekarang adalah diabetes pembunuh nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi makanan pokoknya adalah nasi yang mengandung gula. Kemudian Indonesia itu suka nongkrong, berarti suka minum kopi, teh, pasti mengandung gula, ya. Kemudian selain itu kita juga mengkonsumsi namanya gula tawar. Pernah dengar kata gula tawar nggak? Gula tawar, pernah dengar kata gula tawar nggak? Pernah dengar gula tawar? Mbaknya? Nggak pernah? Mas-masnya pernah makan gorengan nggak? Tawar kan? Tapi dia gula glikemiknya tinggi, ya. Jadi gula tawar itu adalah tepung, mie. Jadi semua olahannya dibentuk dari tepung yang berwarna putih yang berasal dari gandum. Terigu dan gandum. Jadi dia adalah glikemiknya tinggi sehingga itu dikatakan gula tawar. Jadi kita orang Indonesia suka nongkrong, suka minum kopi. Kalau kopi kawannya gorengan ya kan, kawannya roti, kawannya bolu untuk kita makan. Berarti kita sudah makan makanan yang mengandung gula tinggi. Kenapa kita harus mengatur gula kita untuk kita konsumsi setiap harinya? Karena untuk dewasa gula itu yang bisa masuk ke tubuh kita itu hanya 24 gram sehari. Coba masnya pikir, mbaknya coba menghitung makannya. Dari pagi bangun tidur ketemu sama yang namanya teh manis. Teh manis itu kalau bikin 1 gelas ini butuh 2 sendok. 1 sendok makan itu dia mengandung 4 gram gula. Kali 2 berarti sudah 8 gram. Nasi goreng, masnya minimal paling kecil makannya 100 gram, sudah itu 1 on. Sudah itu sekitar 4 sendok nasi. 5 sendok nasi sendok itu ya, nasi putih itu. Itu nggak mungkin 1, pasti 200 gram. 200 gram itu kandungan gula dalam nasi itu sekitar bulan itu sekitar 17 graman. 17 graman kali 200 gram. 200 gram kita dimakan berarti sudah 34 gram. Itu dari makan nasi pagi aja, nasi goreng udah kelebihan gula kita kan. Dari pagi ini sudah kelebihan gula. Makanya kita itu kalau bisa diceklah gulanya per 3 bulan supaya untuk mengetahui apakah kita punya resiko terhadap penyakit itu. Nah, kemudian kalau kita mengkonsumsi banyak gula, otomatis tubuh kita juga akan penuh dengan gula. Ciri-ciri tubuh kita yang penuh dengan gula adalah penumpukan lemak yang berlebihan. Berarti obesitas termasuk tubuh yang memiliki kadar gula tinggi, sehingga tubuh kita itu menjadi penyimpan lemak. Jadi dari gula itu dia berubah menjadi lemak, ya, karena tenaga kita keluarkan itu tidak sesuai yang kita masukkan. Kalori yang masuk itu lebih besar dibanding kalori yang keluar. Misalnya emasnya masuk 1 hari kalorinya 3000, sedangkan kebutuhan emasnya untuk beraktivitas otaknya sampai bekerja jantungnya semuanya bekerja itu semuanya itu cuma 2500, berarti kelebihan 1000 kalori. Nah, 1000 kalori ini akan menyimpan lemak nanti. Kalau misalnya mas-masnya adalah suka olahraga, dia akan tersimpan di otot. Tapi kalau misalnya tidak suka olahraga akan ke lemak. Jadi makanya kalau bisa kurangkan lemak badannya. Caranya untuk yang normal, lemak yang baik untuk tubuh kita itu adalah untuk perempuan itu antara 17 sampai 24% lemak tubuhnya. Kalau untuk laki-laki di sekitar 17 sampai 27%, karena lebih tinggi lemak laki. Nah, caranya gimana mengetahui lemak kita itu banyak? Caranya dengan cara menghitung lingkar pinggang. Jadi mbaknya boleh ambil meteran lingkar pinggang untuk perempuan yang normal, nggak boleh lebih dari 80.
Kalau lebih dari 80 berarti lemaknya sudah lebih di atas 24%. Nah, kalau untuk laki-laki lingkar pinggangnya harus tidak boleh lebih dari 90. Jadi nanti ambil meteran kain, diukur aja dari tulang rusuk paling bawah sampai ke pusatnya, menghitungnya dilingkarin aja. Nah, kalau itu sudah misalnya normal di bawah 90, di bawah 80, berarti mbaknya kadar lemaknya masih di kategori normal, ya. Jadi sekarang kita tidak melihat timbangan untuk dikatakan berat badan kita itu ideal, tapi berat badan kita ideal itu dengan cara melihat menghitung lingkar kita sama menghitung lingkar pinggang kita juga. Itu perkiraan ideal. Karena sekarang ada juga orang yang timbangannya kecil, rupanya perutnya buncit. Nah itu juga salah satu bukan sehat. Jadi saat itu kalau lingkar pinggangnya normal, ya. Jelas ya, dari sini ini untuk perempuan sudah jelas, ada 5 pemeriksaan. Kemudian untuk laki-laki ada berapa? Ada 3 ya, mas-mas semua. Untuk laki-laki yang diperiksakan itu ada 3, yaitu pemeriksaan HBsAg, kemudian HIV, sifilis, kemudian terakhir sama GDS. Jadi yang nggak diperiksakan untuk laki-laki itu cuma HB dan TB, ya, yang tidak bisa untuk laki-laki. Nah, selain yang 5 pemeriksaan ini untuk perempuan dan 3 untuk laki-laki, ada 1 pemeriksaan yang tidak diwajibkan, tapi ini penting sekali, yaitu tentang pemeriksaan talasemia. Pernah dengar kata talasemia nggak? Penyakit talasemia. Penyakit talasemia ini adalah penyakit yang nanti anak kita itu akan mengalami talasemia jika ibu dan bapaknya adalah positif atau pembawa talasemia. Kenapa bisa kayak mana sih ciri-cirinya saya talasemia? Jika mbaknya HB-nya selalu tidak pernah normal dan suaminya juga selalu di bawah normal juga. Jadi kalau misalnya, karena laki-laki itu jarang sekali HB-nya di bawah normal, dia selalu di atas. Itu biasanya ya. Tapi kalau HB laki-laki itu di bawah normal, untuk laki-laki di bawah 14 itu sudah dikatakan rendah. Jadi misalnya 10, 11 itu dikatakan rendah. Tapi kalau untuk perempuan itu di bawah 12 baru dikatakan rendah. Nah, kalau misalnya masih nanti periksa juga pengen periksa, saya pengen tahu talasemia dengan cara dulu ininya HB-nya dulu. Kalau HB-nya di sekitar 10 berarti itu sudah anemia ringan. Ketemu sama istri, calon istrinya rupanya juga HB-nya 9, anemia ringan. Curiga kan kita ini dua-duanya anemia. Konsumsi dulu tambah darah. Kalau dalam selama 3 bulan konsumsi ini tidak ada kenaikan HB-nya, berarti positif memang salah satu dua-duanya membawa talasemia atau positif talasemia salah satunya. Jadi kalau menikah ini akan menghasilkan keturunan yang talasemia. Talasemia ini adalah kadar darah merahnya tidak bisa normal. Dia harus dibantu dengan ditransfusi setiap bulannya, bahkan ditransfusi 2 minggu sekali. Transfusi darah orang lain ke tubuh kita. Jika misalnya tidak ditransfusi, nanti dia akan lemas, tidak bisa beraktivitas. Nah, ini salah satu jadi penghambat kan, penghambat anak kita nanti tumbuh kembang yang baik. Karena untuk dia tumbuh tinggi dan besar, dia butuh sel darah merah yang normal. Makanya kalau misalnya ada anak yang anemia, biasanya sebelum dia kurus dan pendek. Nah, kita kan Indonesia itu pengen memberantas stunting. Stunting itu adalah balita yang dimana pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya. Ada dikenal dengan kata-kata dengan bayi pendek atau balita pendek, itu salah satu dengan kata-kata stunting. Dia nampak gendut, sehat dan lincah, tapi dia rupanya pendek. Itu juga kata-kata stunting. Karena nanti bisa ke depannya penyakitnya bukan karena tinggi badannya saja, tapi mempengaruhi IQ-nya, kepintarannya. Dan biasanya orang yang pendek itu akan mewarisi hampir 50% penyakit degeneratif seperti jantung, gagal ginjal, terus hipertensi, diabetes itu akan lebih cepat, lebih riskan terkena itu. Jadi orang yang pendek itu akan lebih cenderung kena penyakit itu lebih banyak dibanding orang yang tinggi, gitu ya. Orang yang tinggi itu kenapa lebih rendah ya, karena dia tidak mengalami masa malnutrisi waktu dia masa balitanya, gitu
gitu ya. Jelas ya mas-masnya, nanti kalau bisa dicek. Calon istri dan calon suami ini tidak penting sebenarnya kalau saya, bukan tidak penting, tidak dianjurkan sama kami, tidak termasuk yang program kami, tapi ini kalau bisa dua-duanya diceklah HB-nya, gitu ya. Sudah jelas ya, Mbak? Mas-masnya sudah tahu ya pemeriksaan ini ya. Nah kemudian ada setelah kita masuk dari tahapan pemeriksaan screening ini, kemudian kita akan masuk ke pembahasan setelah menikah. Kita pasti punya keturunan kan? Nah, ada yang pengen menunda atau ada yang pengen langsung punya anak, atau ada saya ini pernikahan yang kedua nggak perlu lah punya anak, karena bawaan saya ada 3 atau dari bawaan istri ada 2, jadi banyak gitu kan. Kira-kira ada yang mau nambah atau ada yang mau menunda atau yang mau cepat langsung? Ada yang menunda langsung ya. Nah kalau emang Pak pengen punya anak dalam waktu cepat, berarti mas-masnya harus tahu tentang masa subur wanita. Karena kalau masnya kurang tahu tentang masa subur wanita, kadang wanita yang tidak subur saat berhubungan intim akan lebih rendah untuk cepat hamil presentasinya. Jadi kalau misalnya dia dalam keadaan subur, dia akan lebih cepat presentasinya, lebih tinggi untuk hamil cepat. Jadi kalau untuk mengetahui masa subur wanita adalah hari pertama haidnya ditambah 12 hari kemudian, itu awal mula masa subur. Jadi misalnya dia haid tanggal 1 hari pertamanya, berarti 12 hari kemudian tanggal berapa dia masih mulai masa suburnya? Mas-masnya? Tanggal berapa? 9. Hah? Tanggal berapa mas? Dia hari pertamanya tanggal 1. Kemudian awal masa suburnya itu 12 hari setelah tanggal 1 tadi, berarti tanggal berapa? 13 ya, itu mulai masa subur. Puncaknya di hari ke-14, berarti tanggal berapa puncak subur? 15 ya, berakhir di hari ke-16, yaitu di tanggal 17 berakhir masa subur. Jadi seminggu itu kalau mau punya anak, lakukan di tanggal awal mula sama puncak dan akhir. Ini kenapa seperti itu, ada 2 hari keloknya, karena ini berhubungan dengan bapak mas-masnya. Karena sperma itu setelah dia keluar, dia butuh 48 jam untuk memproduksi sperma yang baru, yang baik. Dia memang memproduksi setiap hari, tapi yang paling baik adalah di 48 jam kemudian. Berarti di 2 hari setelah itu baru dia punya sperma yang baik, terbaik. Nah, kita kan pengen punya anak yang pasti pengen hasilnya yang terbaik kan, kromosomnya bagus, hasilnya juga bagus, ya kita pasti pengen punya anak seperti itu. Maka lakukannya per 2 hari, selama 2 hari yang setiap hari. Nah, itu untuk mendapatkan sperma yang baik ya. Kemudian tahu masa subur, kan hamil. Setelah hamil kan mbak-mbaknya pasti melahirkan ya kan. Nah, dalam periode hamil ini pasti ada perubahan mood, misalnya perubahan bentuk tubuh, perubahan semuanya ya, semua itu. Nah, di sini adalah peran di mana suami harus mengerti ada perubahan yang terjadi di istri. Misalnya istrinya waktu belum hamil rapi, bersih-bersih, rupanya pas hamil berubah 180 derajat, harus mandi. Itu salah satu perubahan, karena hormon setiap perempuan saat hamil itu berbeda. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang ibu hamil sehat, ada yang ibu hamilnya jadi sakit-sakitan. Itu biasa, itu perubahan hormon di 3 bulan pertama ya. Mas-masnya harus mengerti ya, 3 bulan pertama ada perubahan hormon yang sangat signifikan, sehingga ada perubahan di situ semuanya. Kemudian setelah hamil pasti melahirkan kan? Melahirkan, nah setelah melahirkan pasti ada nggak pengen jeda atau pengen hamil lagi setelah melahirkan? Pasti jeda ya, karena perempuan itu hamil, boleh hamil lagi setelah melahirkan itu adalah 2 tahun usia bayinya. Jadi dia lepaskan asinya 24 bulan, asinya cukupin 24 bulan, baru dia layak untuk hamil lagi. Kenapa? Karena rahimnya sudah baik. Jika misalnya dia hamil di usia anaknya 6 bulan, itu rahim masih dalam keadaan tidak sehat, masih dalam keadaan kebutaan, sehingga nanti bisa aja kehamilannya terjadi keguguran, kemudian
bulan atau bisa jadi nanti kehamilannya mengalami masalah-masalah lainnya seperti plasenta previa atau bayinya kecil, itu banyak ya. Jadi kalau bisa hamil lagi setelah anaknya selesai menyapit 24 bulan, berarti 3 tahun tidak boleh hamil dulu. Dari awal hamil sampai dia 24 bulan kan 3 tahun ya kan, 9 bulan melahirkan, 9 bulan hamil tambah 2 tahun menyapit, berarti 3 tahun kan. Nah, itu tidak boleh hamil. Nah, kemudian setelah saat 2 tahun itu kan nggak mungkin nggak berhubungan sama suaminya, pasti berhubungan. Pakai apa? Harusnya pakai apa? Untuk mencegah ini? Pakai kontrasepsi. Kontrasepsinya yang Mbak sama Mas-masnya ketahui apa? KB? Pernah dengar apa KB? KB apa yang ketahui? Kondom ya, benar. Untuk laki-laki menggunakan kondom, salah satu KB yang paling gampang dan mudah didapatkan itu adalah kondom. Dan sebenarnya kondom ini paling bagus di antara KB lain yang menurut saya ya, secara pribadi. Kenapa? Karena dia akan dapat membantu mencegah penularan infeksi seksual. Kenapa? Karena dia terlindungi, memakai alat untuk melindungi saat berhubungan intim. Sehingga misalnya si istri dalam keadaan punya penyakit, misalnya perempuan ini kan banyak ya, seperti mengalami kematian. Nah, ini salah satunya adalah misalnya ditularkan oleh jamur sama bakteri. Jika ini ditularkan oleh jamur nggak ada masalah, bisa diobati dengan cara bersih-bersih saja ya, mengganti celana dalam, diusahakan tetap kering, jangan lembab terus. Tapi kalau sudah kena bakteri, ini akan lama penyembuhannya, butuh antibiotik yang harus kita minum. Nah, kalau butuh ini yang mengandung bakteri, berarti suami harus tidak boleh berhubungan intim seharusnya, tapi dengan adanya kondom dia boleh melakukan hubungan intim, sehingga nanti tidak tertular ke suaminya bakterinya, gitu ya. Jelas ya? Jadi memang ada KB-nya kondom. Kemudian ada KB apa lagi? Mbak, KB apa lagi? Ayudi. Kemudian pil KB. Terus ada lagi suntik ya. Nah, semua ini adalah macam-macam dari KB. Tapi sebenarnya secara fisiologisnya sendiri KB itu ada 2 macam aja. KB hormonal sama KB non hormonal. Kalau hormonal itu adalah KB pil, suntik, implan ya, implan. Kemudian apa lagi? Udah ya, suntik, pil, implan. Kalau yang tidak hormonal, selebihnya IUD, kondom, terus apa lagi? Steril dari laki-laki namanya vasektomi. Kalau yang perempuan tubektomi. Nah, ini KB ini bisa didapatkan di tenaga kesehatan, contohnya bidan-bidan terdekat, bisa tanyakan nanti kalau sudah menikah ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kontrasepsi, sudah tahu lah macam-macamnya. Kemudian tadi saya pernah menyinggung ada perempuan boleh menikah di usia berapa? Minimal di usia berapa? 22. Oke, 22. Ada Mas tahu di usia berapa perempuan kalau pengantin boleh menikah? Laki-laki perempuan? 20 ya? 20. Mbak, tadi 22 ya. Jadi sebenarnya kan kalau untuk menikah itu boleh di usia 18 tahun ya kan? Kalau di undang-undangnya pernikahan 18 tahun. Tapi untuk wanita boleh hamil di usia berapa? Berapa? 20. Mbaknya? 25. Sebenarnya sama benarnya, tapi yang lebih tepatnya itu di usia 20 tahun perempuan itu boleh hamil. Berarti di usia 20 tahun itu perempuan boleh aktif berhubungan intim ya. Kenapa nggak boleh di 18, sedangkan nikah baru di usia 18? Kenapa? Karena alat genitalia wanita serta panggulnya, rahimnya itu baru matang di usia 20 tahun. Jadi kalau untuk laki-laki mungkin tidak ada pengaruh ke ke reproduksinya, tapi kalau perempuan itu di usia 20 tahun rahimnya itu baru matang. Jadi kalau kita menikah, misalnya ada di sini ada usia 18 tahun, dipending dulu, ditunda dulu punya anaknya.
ya, karena memang rahimnya belum matang sekali, ya. Jadi udah jelas ya. Terus maksimal di usia berapa boleh hamil perempuan? 35, iya. Kenapa dikatakan paling maksimal 35? Karena kalau di atas 35 biasanya perempuan itu mengalami banyak penurunan. Penurunan apa? Penurunan hormon. Salah satunya adalah hormon estrogennya sudah mulai turun, sehingga biasanya tidak mendukung selama kehamilan. Dan nanti kehamilannya akan banyak mengalami gangguan seperti misalnya hamil dalam keadaan HEG. HEG yang berlebihan itu maksudnya muntah-muntah yang berlebihan sehingga dia tidak bisa beraktivitas. Kemudian mengalami anemia, biasanya seperti itu. Dan paling banyak terjadi adalah hipertensi, karena wanita di usia 35 tahun ke atas itu mengalami penurunan metabolisme, sehingga nanti penyakit-penyakit yang kita tumpuk sebelum umur 35 tahun, contohnya apa? Mbak-mbak suka makan yang berlemak, asin-asin, gurih-gurih, yang enak, berkolesterol tinggi, itu akan nampak di usia 35 tahun ke atas penyakitnya. Seperti apa penyakitnya? Hipertensi, kolesterol. Nah, biasanya di umur segitu memang akan mengalami metabolisme yang turun, sehingga penyakit akan timbul. Nah, kalau misalnya ini menikah di usia di atas 35 tahun, hamilnya berarti di atas 35 tahun ya kan? Berarti akan mengalami banyak penyakit tadi, ada hipertensi. Jadi dengan kehamilan dengan hipertensi, jadi dikatakan dengan preeklampsi. Nah, ini kehamilan seperti ini harus dipantau. Semakin tinggi tensinya akan mengalami keracunan bayinya. Jadi jangan mbak-mbak harus tahu kalau mbaknya tensi tinggi hamil, yang ada dalam darah mbak itu adalah racun yang akan menularkan ke bayinya, akan mempengaruhi bayinya. Karena darah yang terlalu tinggi itu di dalam darah itu mengandung protein urin yang tinggi. Protein urin itu adalah racun, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan bayinya. Jadi hati-hati dengan hipertensi ya. Jadi mbak-mbak juga harus rajin-rajin ngecek tensinya, karena ada juga yang masih muda sudah hipertensi dari gaya hidup, tuh kurang tidur malam, suka bergadang, terus makan makanan yang berlemak-lemak, kurang olahraga. Nah, salah satunya itu hipertensi ya. Dan ada 30%-nya bawaan dari keturunan kita, generatif kita ya, dari orang tua, ayah, ibu atau paman, bibi. Itu salah satunya dari keluarga terjauh juga bisa dapat, karena masih turunan satu darah dari kita, kakek juga bisa, gitu ya. Ada yang mau tanyakan tentang ini? Sudah Mas ada mau nanya tentang ini, tentang pemeriksaannya nanti, tahu kan apa aja yang mau diperiksa? Kalau sering medical check-up di medical itu sebenarnya? Iya, kalau medical check-up biasanya kan yang dicek itu kesehatan jantung, ya kan? Orang kita paru-paru, ya kan? Dia ada nggak pemeriksaan thalassemia, HB, gitu ada. Kan dia kalau medical check-up itu menyangkut kerjaan. Nah, ya kan? Palingan dia ngecek cuma GDS ya, gula darah ya, seperti itu. Urin untuk ginjal biasanya. Jadi kan memang kalau medical check-up itu spesifiknya untuk kerja. Nah, kalau untuk sakit ini memang khususnya untuk kesehatan reproduksi. Jadi memang untuk akan menularkan ke bayi gitu, ke anak kita nantinya. Tapi kalau medical check-up itu jadi untuk kesehatan kita, misalnya cek jantung, torak, kayak paru-paru, terus ginjal, urin, cek urin kan, urin, ginjal, terus cek EKG jantung, itu kan dari diri kita sendiri. Jadi kalau bisa beda lagi pemeriksaannya, ya Mas ya. Bagus sih, medical check-up itu bagus, apalagi untuk masih kerjanya di mana? Opson. Nah, boleh. Itu untuk mendukung kesehatan pribadi kita, untuk diri kita sendiri. Tapi kalau yang ini untuk pasangan, yang dicatat ini untuk pasangan juga. Selain untuk kita, dia akan berefek ke pasangan kita juga. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Mbak-mbaknya udah paham semua. Mbak-mbak yang depannya paham. Jelas ya. Jadi pemeriksaan sakit untuk wanita ada 5, nanti akan diberikan di puskesmas. Puskesmasnya ini di Sabulung kota ini, di Sabulung ini ada 2. Itu kalau pembagiannya berdasarkan kelurahan. Kalau kelurahan Sungai Langkai, Sungai Kelunggut, sama Tembesi,
Puskesmasnya di Puskesmas Selangkai yang di sebelah SMP 21 ya. Kalau untuk kelurahan Sebinti, terus Sagunung Kota sama Selekop itu di Puskesmas Selekop yang ada di SD 05 10 ya. Nanti itu pembagiannya. Jadi kalau yang tadi yang Sungai Langkai, 3 kelurahan tadi, Ulunggut, Langkai dan Sebinti. Kalau Selekop, Sebinti sama Sagunung Kota. Itu ya. Sudah jelas ya. Nanti situ. Nah, untuk kan ini pemeriksaan KTP ini berhubungan ke aplikasi yang namanya LCMIL. LCMIL ini di-download di Play Store. Udah download semua atau belum? Belum ya? Udah sebagian dari download ya. Nah, biasanya kalau sudah ke puskesmas pasti sudah dikasih tahu nih, cek download ini gitu ya. Nah, gunanya apa ini LCMIL? Udah dijelaskan nggak apa bedanya sana? Jelasin ya, gunanya untuk mendeteksi apakah calon pengantin wanita kita ini layak untuk hamil atau layak untuk menikah. Karena nanti apa yang Mbak percaya tadi itu masuk ke aplikasi itu. Misalnya HB-nya berapa, kita ketik itu berapa hasil HB kita. Makanya kita harus tahu berapa hasil HB kita itu ya. Nah, itu gunanya. Nah, kalau misalnya sebenarnya ini memang program pemerintah untuk mendeteksi apakah calon kita itu layak untuk punya anak yang berkualitas atau tidak. Nah, jika tadi saya jelaskan tadi kan ada kalau misalnya mengalami penyakit hepatitis kan kita harus obati dulu. Kalau HB-nya rendah kita harus minum dulu tambah darah dulu sama 3 bulan. Baru kalau HB-nya bagus, baru kita layak untuk punya anak. Karena nanti pengaruhnya ke bayi kita juga. Kita kan bayi kita sehat ya. Jadi kita harus mempersiapkan kita juga sehat. Cikal bakal bayi sehat itu adalah dari orang tua yang berkualitas dan sehat. Orang tua yang sehat dan berkualitas pasti memiliki anak yang sehat dan berkualitas juga. Jadi kita persiapkan diri kita layak nggak kita jadi orang tua yang sehat, layak nggak kita punya bayi yang cerdas. Kita siapkan diri kita juga, kita harus pantas untuk memiliki anak seperti itu. Cara kita memantapkan diri, menjaga kesehatan juga, terus mendeteksi, men-screening kesehatan kita juga ya. Jangan asal punya anak. Kalau orang zaman dulu memang menikah ya udah punya anak ya, nggak ada pemeriksaan ini itu. Makanya banyak terjadi misalnya bayinya sekarang pendek, anaknya contohnya kayak gini. Kok orang tua saya tinggi, misalnya ayah saya tinggi, ibu saya tinggi, kenapa saya pendek? Harus dipertanyakan. Karena harusnya anak kita itu harus lebih tinggi dari kita, dari bapak dan ibunya. Misalnya ayahnya 180, ibunya 160, dibagi 2 itu hasilnya anak kita. Dia harus lebih tinggi 10 cm di atas kita. Itulah bayi anak yang sehat. Jadi kalau anak kita di bawah kita, berarti ada masalahnya. Ada masalah gizi yang tidak tercukupi untuk tumbuh kembangnya. Jadi untuk kedepannya saya ingin sedikit aja untuk MPASI bayi. Ini untuk ibu-ibunya, soal ibu ya, dengarkan. MPASI bayi itu paling diutamakan adalah protein hewani. Perkenalkan bayi Anda di 6 bulan pertama adalah protein hewani. Apa aja protein hewani? Telur, daging, ikan. Biasakan dia mengkonsumsi 2 macam protein hewani supaya mengejar tinggi badannya, karena di umur 0 sampai 1000 hari kehidupan dia dari 0 dia di dalam rahim itu sampai umur 2 tahun itu menentukan nanti dia tinggi apa tidaknya. Ya, menentukan dia tinggi atau pendeknya, menentukan dia sehat atau tidaknya. Kenapa? Karena di 2 tahun itulah si anak itu organ-organ tubuhnya, sel-sel tubuhnya itu bertumbuh seperti apa ya? Kayak akar dia kayak menyebar, ya. Di situ setiap akar itu butuh asupan gizi yang baik. Nah, dia akan menyimpan dari usia 1000 hari itu untuk 10 tahun ke depan. Jadi Mbak bisa lihat anak yang umur 0 bulan sampai umur 2 tahun dia akan banyak penambahan tinggi badannya kan. Dari lahir 34 dari lahir dia beratnya 3.400 gram, panjangnya 48 gram, bisa nanti di usia 2 tahun dia punya tinggi sampai
90 atau 80 cm. Berarti kan dia dalam 2 tahun dia bisa menambah 40 cm ya kan. Nah 40 cm ini bisa terkejar sampai umur 10 tahun itu nggak nyampe 10 nggak 10 nggak sampai 40 loh Kak. Karena nanti anak-anak kita itu biasanya di umur 12 tahun itu untuk laki-laki, kalau dia gizinya baik di umur 2 tahun tadi, dia akan tinggi badannya di atas 160. Contohnya saya punya anak, tinggi badan anak saya itu 162 di umur 11 tahun. Berarti hampir tinggi sama saya 168. Jadi itu dia belum puber. Karena kalau dia sudah puber, dia punya waktu cuma 2 tahun untuk mengejar tinggi badannya lagi. Jadi ingat, memperlambat masa pubernya anak itu dapat meningkatkan tinggi badan anak. Dengan cara apa? Memperlambat masa pubernya anak dengan cara tidak memberi makanan junk food, UPF. Apa UPF? Nugget, sosis, dan makanan olahan yang dari pabrikan, minuman juga dari pabrikan. Jadi kalau bisa anak-anak makannya adalah real food, makanan ibu yang di rumah yang diolah sendiri untuk mencegah masa pubernya lebih cepat. Karena untuk perempuan sekarang itu pubernya, menstruasinya ada yang di umur 9 tahun. Ya, ada di umur 9 tahun. Berarti pubernya dia bisa mengejar tinggi badannya sampai umur 11 tahun aja, karena 2 tahun dari setelah dia mens, dia cuma 2 tahun mengejar tinggi badannya. Makanya anak yang menstruasinya cepat, dia akan lebih tinggi badannya dibanding usia anak-anaknya yang belum mens. Tapi dia akan ketinggalan sama temannya yang belum mens ini di SMP, dia akan jauh lebih pendek. Jadi kalau bisa anak kita laki-laki pubernya di umur 13 tahun ke atas. Caranya tadi tidak memberi makanan UPF atau seperti junk food ya, beri makanan olahan rumah. Kan kalau mau memperbaiki tinggi badan dan gizinya, karena tinggi badan mempengaruhi kesehatan kualitas hidupnya pasti, nggak ada itu. Karena ini sudah dikeluarkan dari penelitian juga seperti itu, gizi itu mempengaruhi tinggi badan dan kualitas kesehatan anak kita ke depannya. Ya, jelas ya ibu-ibu. Calon ibu wajib mengenalkan 2 macam protein hewani untuk anaknya setiap hari. Jadi nggak boleh makan ikan aja 1 hari. Dia harus ditambah dengan protein dari telur atau dari daging, diolah, diganti. Jadi ibunya pintar sekarang supaya anaknya sehat ya. Gitu. Udah, saya sampaikan itu aja. Ada yang mau tanyakan tentang gizi? Ada tentang lainnya ya? Untuk pemeriksaan itu untuk captain perempuan gimana? Misalnya kamu tadi pemeriksaannya kan jadi puskesmas. Nah ini untuk HBsAg sama HBsAg dengan HIV ini gratis loh, karena program pemerintah dari Kota Batam ya. Ini gratis. Tapi kalau untuk HB-nya paling itu aja yang bayar. Kalau tidak BPJS-nya di Puskesmas Singalangkai. Tapi kalau dia Puskesmas Singalangkai dia gratis semua. Tapi kalau BPJS-nya di klinik lain, misalnya mas-masnya punya klinik Alam Sehat misalnya, bayar administrasi 15.000 sama HB yang harus dibayar. Tapi kalau HB SAG-nya gratis, walaupun tidak BPJS, karena itu program kita sudah diberikan sama pemerintah Kota Batam. Kalau sebulan kalau udah cek, nggak usah lagi. Karena HB SAG itu kan dia seumur hidup. Nanti kalau misalnya setelah itu misalnya mbaknya curiga ada kok badan saya agak gendut karena penyakitnya penyakit hepatitis ya. Kalau HIV nanti lihat aja, kalau suaminya suka jajan ya periksa lah ya, karena kan kita bisa lihat nanti menikah sama suami kita kayak mana. Karena saat pacaran sama menikah itu berbeda. Saat pacaran semua keburukan ditutup, tidak dibuka. Saat menikah nanti juga mulai ada pemarah, mulai yang suka ngambek, suka nggak sabaran, dan itu semuanya. Sekarang masih baik-baik semua, ya. Oke, jelas ya. Ada mau tanyakan lagi, mas-masnya? Nggak ada ya, jelas ya. Kalau donor darah itu di laboratoriumnya PMI berkembang atau bisa ada satu Enggak, dia cuma kalau di PMI biasanya kan mas datang tuh mau PMI, dia cuma golongan darah aja. Ini A, B, tapi setelah itu darahnya mas dapat, itu nanti dia periksa sektornya. Mas ini darahnya mengandung penyakit apa aja.
kalau bersih ya dipakai, kalau nggak dibuang. Tapi dia nggak akan kasih tahu kita. Dia nggak akan kasih tahu kita dari emas itu dibuang atau enggak. Makanya kita harus cek sendiri kan, harus tahu. Jadi memang di PMI bagus, cuman dia tidak memberitahu ke kita karena darah kita itu cuma di level ditandai sama dengan namanya golongan darah aja A, B gitu, nggak pakai nama, gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Jelas? Jelas ya? Begitu saya tutup. Kalau tidak ada ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.